Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arif Fauzi dari Departemen Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Kelas 223 PA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer yang dimana tugasnya mengkonfigurasikan keempat router tersebut atau routing tersebut. Yang pertama ada static routing, ini. Lalu yang kedua ada dynamic routing, seperti ini. Dan yang ketiga ada BGP, Border Gateway Protocol, yang seperti ini. Dan yang terakhir ada VLAN atau virtualan, yang seperti ini. Di keempat ini saya sudah menyiapkan gambar beserta IP-nya untuk static routing, dynamic routing, BGP maupun VLAN. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang static routing, yang dimana di sini saya sudah menyiapkan gambar maupun IP tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan 3 router, 3 switch, dan 6 PC. Oke, pertama-tama di sini kita akan mengkonfigurasikan router yang pertama. Oke, yang pertama di sini saya akan mengetikkan enable atau bisa disingkat N. Lalu di sini saya akan mengetikkan conft ataupun konfigurasi terminal. Lanjut, di sini saya akan memasukkan interface tersebut, yaitu ENT FA00 yang di sini. Setelah itu muncul router config if, yang dimana kita harus memasukkan IP address atau IPN bisa disingkat. Kita akan memasukkan IP address yang di sini 192.168.1.1. Mengapa .1.1? Karena di sini 192.168.1.0 itu adalah jalan pertama yang akan digunakan oleh alamat gateway. Oke, di sini kita masukkan masnya yaitu 255.255.128. Mengapa 128? Karena 25 itu 128. Kita klik enter. Lalu kita no shutdown atau no sh juga bisa. Maka kita exit. Lalu kita akan memasukkan router SE010, yang dimana seperti tadi kita langsung conft. Lalu kita ke interface. Sekarang SE010 yang ada di sini dan memasukkan IP yang ada di sini. SE010. Lalu kita memasukkan IP address saja, yaitu 100.11.11.1 seperti tadi. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Kita enter. Lalu kita no shutdown kembali. Lalu di sini kita exit saja. Nah, maka konfigurasi router pertama sudah beres. Lalu kita akan ke router kedua, di mana kita setting seperti tadi, kita enablekan, lalu conft. Lalu setelah itu kita masukkan interface-nya. Interface-nya tuh berapa? Sebentar. Kita interface FA00 terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan
IP address-nya 192.168.2.1 karena 0 sudah dipakai untuk di sini. Lalu kita masukkan subnet mask-nya seperti tadi, sama 255.255.255.128. Lalu kita enter, lalu kita no shutdown, lalu kita exit saja. Maka yang FA00 sudah terkonfigurasi. Lalu kita selanjutnya kita ke yang SE010. Kita connect, lalu di sini kita ketikkan seperti tadi interface SE010. Lalu kita masukkan IP-nya, IP add. Jadi kita ketikkan 100.11.11.2, lalu kita 255.255.255.128, lalu kita enter, lalu kita no shutdown kembali. Mengapa no shutdown? Agar konfigurasi itu tetap menyala dan tidak mati. Enter, lalu exit kembali. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan yang SE011 yang sekarang yang sebelah sini. Connect, kita konfigurasi terminal, lalu kita akan memasukkan interface SE0.1.1, lalu kita akan masukkan IP address-nya sekarang ini 100.15.15.1.255.255.255.128. Lalu kita exit not shutdown terlebih dahulu. Shutdown, lalu kita exit saja. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router ketiga. Router kedua sudah beres. Kita akan memasukkan FA00 terlebih dahulu. Kita connect, konfigurasi terminal, lalu kita masukkan seperti tadi interface FA00, lalu kita masukkan IP add, (192.168.3.1 255.255.255.128. Kita shutdown terlebih dahulu, lalu kita exit. Selanjutnya kita akan memasukkan yang SE010. Connect, kembali, lalu kita interface SE010, lalu kita konfigurasikan IP address-nya, itu yang tadi, yaitu 100.11.11.3
1.255.255.255.128. Lalu kita exit kembali. Maka selesai sudah untuk pengisian router. Untuk router 1, 2, dan 3 maka sudah terkonfigurasi. Dan di sini saya akan memasukkan IP PC yang pertama melalui desktop, yaitu IP configuration, yang dimana IP address tersebut 192.168.1.2. Lalu subnet masknya 1.255.255.255.128. Oke. Setelah itu di sini saya akan memasukkan PC yang kedua, IP-nya yaitu 192.168.1.3. Lalu konfigurasinya 128 subnet masknya. Oke. Selanjutnya PC 1 dan PC 2 sudah selesai. Yang selanjutnya ada PC 3. PC 3 kita masukkan IP 192.168.2.2. Subnet masknya 128. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan IP yang keempat. Kita masukkan 192.168.2.3. Subnet masknya 128. Kita masukkan PC kelima 192.168.3.2. 128. Yang terakhir kita masukkan IP PC-nya yaitu 192.168.3.3. Subnet mask sama 128. Oke. Izin menjelaskan mengapa PC 1 dan PC 2 memasukkan IP 192.168.1.2 karena IP jalan yang pertama dibuat itu yaitu adalah 192.168.1.1, yang dimana jalan tersebut melihat bahwa 192.168.1.1. Lalu untuk yang lanjutannya itu untuk PC 1 dan PC 2 yaitu berarti 192.168.1.2 maupun 1.3. Dan yang kedua, yang ketiga dan keempat pun sama, disamakan dengan IP di sini, yang dimana 192.168.2.0, yang dimana di sini telah tercantum bahwa 192.168.2.2 dan pun .2.3. Dan yang terakhir pun sama, bahwa mengapa mengambil 192.168.3 karena di sini sudah tercantum bahwa 192.168.3.0 dan di sininya pun IP address-nya 192.168.3.2 dan di sini pun .3.3. Oke, segitulah IP yang static routing, dan lanjut ke yang kedua yaitu dynamic routing. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan static routing yang dimana kita akan meroute router 1 ke router 2 maupun ke router 3 yang dimana menghubungkan. Tetapi di sini kita akan menghubungkan networknya saja, tidak perlu dengan IP-nya.
Yang pertama-tama kita masuk ke router yang pertama, kita ke CLI, lalu kita ke router config, di mana kita akan ketikkan IP root. Dengan kita akan membuka gerbang yang pertama, yaitu 100.11.0 networknya. Kita ketikkan 100.11.11.0, yang dimana masnya kita akan masukkan 255.255.255.128. Lalu kita akan memasukkan IP yang tadi, yang dimana di sini kita akan memasukkan IP 100.11.11.2. Selanjutnya kita akan melakukan IP root kembali. Kedua, kita akan memasukkan gerbangnya itu yang 192.168.1.0. Oke, kita ketikkan kembali 168.1.0, lalu 255.255.255.128. Dan untuk IP-nya kita akan memasukkan sama seperti yang tadi, gerbangnya itu 100.11.11.2. Oke, selanjutnya kita IP root kembali. Kita sekarang ke 192 yang sebelah sini sekarang. Lalu kita ketikkan 168.2.0. Sekarang kita ke bagian yang sini, lalu dengan mask sama, masknya 8. Lalu untuk IP-nya sama seperti tadi. Lalu untuk selanjutnya IP root lagi ke yang sebelah sini sekarang, untuk menyambungkan ke router 3, yang dimana IP-nya adalah 100.15.15.0, masnya sama 255.255.128. Untuk IP-nya sama 100.11.11.2. Lalu kita kembali. Di sini sudah terhubung. Sekarang kita ke yang static routing kedua, router kedua. Kita masuk ke CLI, lalu kita akan memasukkan router, kita ketikkan enable, lalu kita conft. Nah, setelah ini kita lakukan seperti tadi, kita IP route kita akan melakukan yang sebelah sini 100.11.11.0, subnet masknya 255.255.255.128. Lalu kita akan memasukkan IP address yang tadi yang kita buat di route pertama, yaitu 100.11.11.1. 100.11.11.1. Selanjutnya kita masukkan IP route lagi. Sekarang yang sebelah sini, yang 192.168.1.0, kita ketikkan 168.1.0,
128 ini adalah 100.11.11.1. Selanjutnya IP root lagi. Sekarang kita akan melakukan yang sebelah sini, yang titik 15. Kita ketikkan 100.15.15.0, lanjut ke 255.255.255.128. Lanjut kepada IP-nya yaitu 100.15.15.2, karena kita memasukkan IP yang tadi. Selanjutnya kita IP root kembali. Kita akan memasukkan yang di sini 192.168.3.0. Nah, emasnya 255.255.255.128. 100.15.15.2. Nah, sekarang kita ke router ketiga. Sekarang masuk ke CLI. Seperti tadi, kita enter, lalu enable kembali, lalu conft, lalu kita config IP root kembali, yaitu sekarang kita akan membuka gerbang ini 100.15.15.0 dengan mask 255.255.255.128 dengan IP 100.15.15.1. Selanjutnya kita IP root kembali. Sekarang yang 192 yang sebelah sini 192.168.1.0, dimana 255.255.128 IP addressnya sama 100.15.15.1. Selanjutnya IP root kembali, kita menggunakan yang ini, tapi kita ini ganti menggunakan yang ini, yang 100.11.11 11.0, dimana IP rootnya di sini kita menggunakan 115.1 sama. Selanjutnya IP root yang selanjutnya kita menggunakan yang kedua di sini, root 2.0. Oke, setelah itu kita akan kembali. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk ping dari PC 1 ke PC 2 dan ke yang lainnya. Kita akan mencoba PC 1 ke PC 2 apakah successful. Kita coba lagi PC 2 ke PC 3, PC 3 ke PC 4 apakah successful. Kita coba lagi dari PC 5 ke PC 6 apakah successful semua. Kita coba lintas route. Coba dari PC 1 ke PC 3 in progress, valid, masih valid. Lalu kita coba sekali lagi apakah berhasil. Successful. Maka static routing berarti berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita tes yang ke PC 2 ke PC 4 in progress, valid, karena emang harus 2 kali, dan sekarang successful.
Lalu kita coba yang terakhir, PC terakhir, PC 1 ke PC 0. Apakah berhasil? In progress failed. Lalu kita coba 1 ke PC 6, in progress failed kembali. Maka static routing telah selesai dan sudah dapat dipergunakan. Terima kasih. Lanjut sekarang ke dynamic routing. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi kedua, yaitu dynamic routing. Yang dimana dynamic routing ini hampir sama seperti tadi static routing dengan cara masuk pada router 0 terlebih dahulu. Tapi di sini saya akan melihat gambar hampir sama dengan static routing. Dan yang membedakan di sini memasukkan IP-nya, yaitu ada 192.168.1 sampai 5. Lalu di sini saya akan memasuki router 0 terlebih dahulu. Seperti tadi kita ke CLI, lalu ketikkan enable, lalu conft. Setelah itu kita memasukkan interface SE SE 0.10. Lalu kita masukkan IP address-nya, address 192.168.1.255.255.255.0 karena IP belakangnya adalah 0. Selanjutnya kita enter lalu no shutdown agar tetap menyala. Lalu kita exit saja. Selanjutnya kita klik lagi conft. Lalu kita akan memasukkan interface FA00 yang ada di bagian sini. Yang tadi di bagian sini, sekarang di bagian sini. Lalu kita akan memasukkan IP address-nya, yaitu IP address-nya yaitu 192.168.3.1 karena 0 sudah dipakai untuk network tersebut ya. Lalu kita tik 255.255.255.0. Selanjutnya kita no shutdown kembali, lalu exit saja. Maka untuk route yang 0 sudah selesai. Lalu kita lanjut ke route yang kedua. Kita ini di sini saja biar terlihat. Ke CLI. Lalu kita ketikkan seperti tadi, kita enable, lalu conft. Lalu kita akan memasukkan interface SE010 kembali, int SE010 kembali. Lalu kita akan memasukkan IP address-nya, yaitu 192.168.1.2. Lalu 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan no shutdown.
Oke, mengapa di sini 193.168.1.2? Karena yang tadi 1.1-nya sudah dipakai untuk di router 0. Dan sekarang kita akan mengisikan 1.2. Karena shutdown lalu exit kembali. Nah, selanjutnya kita conft kembali. Lalu kita masukkan se int se 0 1 1. Lalu kita masukkan IP addnya. Yang di sini. Karena di sini untuk jalur network, jadi 192.168.2.0. Nah, di sini untuk IP address-nya berarti 2.1 ya. 192.168.2.1 255.255.255.0. Kita no shutdown. Kita exit saja. Maka selanjutnya kita akan masukin int conft terlebih dahulu, baru int fa 00. Lalu masukkan IP address-nya yaitu 192. Kita masukkan IP address yang di sini ya, guys. 92.168.4.1 255.255.255.0. Lalu seperti biasa jangan lupa no shutdown agar tetap menyala. Lalu kita exit saja. Maka untuk router yang satu sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke router yang terakhir, yaitu router kedua. Kita masuk ke CLI. Lalu seperti biasa kita enable terlebih dahulu, lalu conft, lalu int se 0 1.0 IP address-nya saja 192.168.2.2 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown. Lalu kita exit saja. Selanjutnya kita conft int fa 00. Lalu kita masukkan IP address-nya, IP add 192 yang di sini ya, guys. 168.5.1 255.255.255.0. Kita no shutdown, exit. Maka mengkonfigurasikan router sudah selesai. Lalu kita lanjut untuk merip routing tersebut untuk dynamic routing, yang dimana router 0 terhubung ke router 1, terus terhubung ke router 2, maupun router 0 terhubung ke router 2 langsung
Pertama-tama di sini saya akan memasuki router router 0 terlebih dahulu. Dengan kita akan menekan Ft. Kita langsung masukkan router RIP. Nah, setelah ini kita ketikkan version 2. Lalu setelah itu kita akan memasukkan network. Kita akan memasukkan network yang di sini. Yang di sini network. Kita akan memasukkan network yang ini terlebih dahulu. 192.168.1.0. 68.1.0. Selanjutnya network juga sekarang yang di sini yang 3.0 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita close saja. Lalu kita masuk ke router 1. Sini pun sama. Kita seperti tadi conft. Lalu kita router RIP. Lalu di sini kita masukkan seperti yang tadi version 2. Lalu di sini kita akan memasukkan network 92.168.1.0 terlebih dahulu yang ini. Lalu kita masukkan sekarang yang ini, kita akan masukkan yang ini 92.2.0, dan yang ketiga kita akan masukkan yang 4.0 yang ini 4.0. Nah, setelah itu kita close kembali. Lalu kita akan ke router terakhir, yaitu router 2. Kita seperti tadi conft. Lalu kita router RIP. Lalu masuk ke version 2. Di sini network, masukkan network yang ini guys, yang 2.0 68.2.0. terus ini masukkan yang ini 192.5.0. Nah, maka untuk RIP routing, untuk dynamic routing sudah selesai. Lanjut kita masuk ke konfigurasi PC dengan IP address. Oke, kita masuk ke PC pertama, ke desktop, lalu ke IP configuration. Untuk PC pertama kita isikan IP address-nya 192.168.3.2. Untuk subnet mask-nya seperti ini. Lalu untuk default gateway-nya kita akan masukkan 192.168.3.1. Oke, lalu kita close. Sekarang PC 1 kita akan masukkan kembali 192.168.3.3. Untuk default gateway-nya sama 192.168.3.1. Close. Selanjutnya kita masuk ke PC kedua IP configuration, yaitu 192.168.4.2. Lalu ini sama, ini yang 4.1, 192.168.1. Untuk PC yang ketiga kita akan masukkan sama seperti tadi 192.168.4.3 sama 4.1, 192.168.4.1. Close. Lalu yang terakhir yang PC 4 masukkan 192
168.5.2 92.68.5.1 masuk sini version 92.68.5.3 92.168. Kita akan mencoba. Nah, selanjutnya untuk menguji ping tersebut, kita coba tes ping dari PC ke PC. Oke, pertama-tama klik ini, lalu klik PC 0 ke PC 1 successful, langsung bisa. Kita coba dari PC 1 ke PC gagal, lalu coba sekali lagi, maka bisa successful. PC 1 ke PC 5 kita langsung successful, berhasil. Coba dari PC 2 ke PC langsung successful, berhasil. Oke, successful, langsung berhasil. Atau bisa juga coba kita klik command prompt, kita masuk ke PC 0, masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ping 192.168.4.2, maka bisa dari PC 0 ke PC 2 dan ke PC 4. Oke, untuk dynamic routing sudah selesai, dan sekarang lanjut untuk ke BGP atau Border Gateway Protocol. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang BGP, yaitu Border Gateway Protocol, yang dimana Border Gateway Protocol ini salah satu jenis protokol routing yang dinamis yang digunakan untuk koneksi antar sistem autonomous atau AS yang merupakan salah satu jenis routing yang sering digunakan oleh ISP skala besar, termasuk dalam kategori routing protokol jenis EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Oke, maka dari itu BGP sering dikenal sebagai routing protokol yang sangat kompleks. Nah, misalnya kita ingin membuat jaringan ISP skala besar, maka dalam hal ini kita menggunakan routing BGP untuk menghubungkan antar router. Oke, pertama-tama langkah untuk routing BGP 3 router ini, saya sudah menyiapkan 3 router ini. Untuk yang pertama, tambahkan IP address kepada PC 0, konfigurasikan dengan kita mengetikkan IP addressnya 192 titik 168 titik 10.2. Lalu subnet masknya seperti ini, karena di akhir IP networknya yaitu 0. Lalu kita ke gateway-nya, yaitu 92.168.10.1 gateway-nya. Kita close, lalu ke konfigurasi PC pertama. Kita akan mengkonfigurasi PC pertama dengan IP address 100.200.10.2. Sini titik 0, 25. Bentar.
5.255. Default gateway-nya yaitu 100.200.10.1. Nah, selanjutnya kita ke PC kedua. Masuk ke NV configuration, lalu ketik 100.200 200.20.2 IP-nya subnet masknya segini 5. Lalu default gateway-nya kita akan masukkan 100.200.10 .20.1. Kita close saja. Lalu kita masukkan ke PC terakhir, yaitu konfigurasi PC 3. Konfigurasi PC 3 IP address-nya 192.168.20.2. Lalu kita subnet masknya seperti ini, yaitu lalu kita 192.168.20.1. Oke, selanjutnya di sini setelah mengkonfigurasi IP address PC dari PC 0 ke PC terakhir, konfigurasi PC 3, di sini kita akan menghubungkan antara router 0, router 1 dan router 2. Kita akan mengkonfigurasikan router 0. Kita ke CLI. Lalu kita enter. Dengan seperti biasa kita enable terlebih dahulu, lalu config. Router config. Di sini kita akan memasukkan sebentar. Nah, di sini kita akan memasukkan interface gig 2 yang ini, yang dimana untuk menyambungkan antara jalur sini kepada router sini. In gig 0. Lalu kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address yang di sini. 10.1 IP add 192.168.10.255.255.255.255. Aduh, kebanyakan. .0. Lalu no shutdown. Lalu seperti biasa exit. Selanjutnya kita masukkan in gig yang sebelah sini 01. In gig 01. Lalu kita masukkan IP address yang di bawah, yang di PC 1. IP address kita ketikkan 100.200.10.1. Lalu ininya 255.255.255.0. Nah, shutdown. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita ke sini ke SE030 untuk router, untuk menyambungkan routernya. In SE030. Lalu kita klikkan clock rate 64.000. Kita enter. Lalu IP add 10.10.10.1 255.255
1.255.255.0. Kita masukkan IP address yang ini ya guys ya. Nah, kita enter. Oh sorry, untung tidak 252 karena 30 ininya. Lalu kita enter, no shutdown, lalu exit, lalu end. Nah, setelah itu kita selesai untuk mengkonfig router 0. Kita masuk ke router 1 guys. Kita ke CLI, lalu kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik enable, lalu conft, lalu kita masukkan interface SE 036. Lalu kita enter. Lalu kita clock rate 24.000. Only to this interface. Lalu kita masukkan IP address 10.10.10.2 255.255.255.252. Kita enter, lalu no shutdown. Lalu kita exit, interface lagi in SE 031. Lalu kita clock rate 64.000. Lalu kita masukkan IPL 20.20.20 1 255.255.255.252. 20 yang di sini guys. Kita enter, lalu no shutdown. Shutdown. To end. Untuk router 1 sudah selesai, lalu lanjut ke router yang terakhir yaitu router 2. Biasa enable, lalu conft. Kita masukkan in gig yang di sini. In gig yang di sini guys. In gig 0. Lanjut IP add-nya kita masukkan 100.100.200 guys. 20.1 255.255.255.0. Lanjut no shut, lalu exit. Selanjutnya kita in gig 01, lalu kita masukkan IP add-nya 92.168.20.1 255.255.255.0. dan no shut, lalu exit. Selanjutnya kita masukkan interface-nya yang di sini. SE 030 interface
SE030, lanjut ke clock rate 6400, 64.000. Selanjutnya kita masukkan IP add 20 titik 20 titik 20 titik 2, masnya 255 25. Nah, shutdown, lanjut end. Maka untuk config router antar router sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi BGP router 0. Selanjutnya kita enter. Lalu kita klik connect. Selanjutnya kita ketikkan router. Ketikkan router BGP 100. Lalu kita ketik neighbor 10.10.10.2 remote has 200. Lalu kita network 92.168.10.0, masnya 255.255.255.0. Jadi kita ini masukkan yang tadi 100.200 10.0 sama kita masukkan network 10.0, masnya 252. Lalu enter, lalu klik end. Lalu kita copy running config start up config. Nah, selanjutnya kita close saja, lalu kita konfigurasikan BGP router yang ke-1. Kita klik router. Kita klik dulu connect. Lalu router BGP 200. Lalu kita neighbor 10.10.10.1 remote as 100. Lalu kita neighbor kembali, kita masukkan yang ini nih, 2, ini 20. Lalu kita remote as di sini 300. Lalu ke networknya kita masukkan network yang 10.10.10.0, 10.10.10.0. Lalu masnya ke 255.255.255.252 sama, cuman beda ininya yaitu 20. Lalu kita klik end. Lalu copy running config
start up config. Oke, untuk router 1 selesai. Sekarang menjalankan router terakhir, yaitu router kedua. Selanjutnya kita masukkan seperti tadi conft, lalu kita router bgp 300, lalu neighbor 20.20.20.1 remote as 200, lalu ke network kita isikan network 192.168.20.0, masnya 255.255.255.0. lanjut network selanjutnya 100.200.20.0, masnya 255.255.255.0. selanjutnya kita isikan network yang terakhir, yaitu network 20.20.20.0, masnya 255.255.255.252. kita pencet N, lalu kita masuk copy running config start up config. Maka sudah konfigurasi BGP router yang kedua. Nah, jika sudah selesai, maka masuk ke tahap pengetesan, di mana saya akan mengetes ping menggunakan sampel PDU pada masing-masing PC, dan jika sudah berhasil maka akan ping successful. Kita akan coba untuk ping dari PC 0 ke PC 1 apakah successful. Lihat, kita coba kembali, langsung successful. Selanjutnya kita ke PC 1 ke PC ini, file, kita coba kembali, maka PC 0 ke PC 3 successful. Maka border gateway protocol sudah selesai untuk dipraktikkan. Selanjutnya kita akan membahas VLAN atau virtualan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi terakhir, yaitu konfigurasi VLAN atau virtualan. Yang dimana di sini saya sudah menggambarkan topologinya seperti ini, yaitu dengan VLAN 10 terdiri dari port 1, 2, 3, dan 5, 3, 4, dan 5. Lalu VLAN 20 terdiri dari port 6, VLAN 20 terdiri dari port 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, jenis kabel yang digunakan ini yaitu kabel strike untuk ke switch, dan selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi switch tersebut, yaitu dengan cara kita lihat terlebih dahulu switch enable, lalu show VLAN. Nah, untuk show VLAN dari segini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan
untuk membuat VLAN 10 dengan nama lab 1 dan VLAN 20 dengan nama lab 2. Oke. Yang pertama kita akan masukkan configure VLAN 10. VLAN 10. Kita masukkan name lab 1. Lalu kita akan masukkan int f0 1, lalu switch port access VLAN 10. Nah, setelah itu kita akan sebelum ini kita switch port mode akses. Terlebih dahulu. Lalu kita switch port akses VLAN 10. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti di atas tadi. Kita masukkan dulu int, sekarang int 02. Kita klik enter, kembali kita switch port mode akses, lalu ke VLAN 10. Lalu kita lakukan hal yang sama int 03. Kita mode akses terlebih dahulu, lalu VLAN 10. Kita pilih int 04. Kita akses VLAN 10, lalu kita yang terakhir 05. Mode akses VLAN 10. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke VLAN 20. Nah, untuk VLAN 20 kita masukkan int kembali. Sebelum itu kita masukkan name lab terlebih dahulu, name lab 2, lalu kita enter, lalu kita int f6, lalu kita enter, lalu kita switch mode akses, lalu VLAN 20. Nah, lalu setelah itu 07, lakukan hal yang sama. Tekan 8, akses, lalu VLAN 20 9, mode akses kembali VLAN 20, dan sekarang int terakhir yaitu int 10. Akses, lalu kita exit. Maka mengkonfigurkan switch router int fa01 sampai dengan int fa010 untuk VLAN 10 dan 20 sudah selesai. Lalu sekarang kita cek dengan perintah show VLAN. Kita cek dengan perintah show VLAN, maka akan keluar seperti ini. Jadi lab 1 sebentar. Nah,
Jadi untuk lab 1 kita akan keluar FA01 sampai dengan FA05, lalu lab 2 FA06 sampai dengan FA010. Nah, selanjutnya jika sudah seperti itu, konfigurasi VLAN sudah baik. Selanjutnya kita setting IP address kepada PC 0 terlebih dahulu. Yang pertama kita masukkan IP address 10.10.10.1. Terus subnet masknya seperti ini saja. Gateway-nya tidak perlu diisi. Lalu kita ke PC 1, memasukkan 10.10.10.2. Subnet masknya sama kayak tadi, tidak perlu diisi gateway-nya. Lalu kita ke PC 2, kita masukkan 10.3. 10.10.10.3. Lalu subnet masknya seperti ini, tidak perlu diisi gateway-nya. Lalu dan yang terakhir kita PC terakhir yaitu PC 3. Masukkan 10.10.10.4. Subnet masknya seperti ini. Di file gateway tidak perlu diisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengecek, masuk ke desktop lalu ke command prompt. Untuk cobanya tes kita ping 10.2. Apakah berhasil? Berhasil karena itu mengirim ke satu gateway yang sama, maksudnya ke satu jaringan yang sama. Lalu kita coba kirim ke 10.10.10.3. Ping 10.10.10.3. Seharusnya RTO. Atau request timeout. Nah, hasilnya akan request timeout. Maka BGP. Maka VLAN untuk VLAN virtualan tersebut, pengecekan dari IP 10.2 berhasil dikarenakan PC 0 yang ini PC 1 dikarenakan VLAN yang sama yaitu namelab 1 yaitu VLAN 10. Mengapa pengecekan dari PC 0 ke PC 3 tidak berhasil? Karena PC IP tersebut tidak dimiliki di PC 3 yang tidak satu VLAN dengan PC 0 dan PC 1. Dikarenakan yang PC 0 menggunakan namelab 1, PC 3 menggunakan namelab 2. Jadi seperti itu untuk konfigurasi dari static routing, dynamic routing, BGP, dan VLAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.